Banyak orang percaya bahwa untuk jadi kaya, kamu harus lahir dari keluarga berada, punya koneksi penting, atau paling tidak menang undian. Tapi kenyataan sering kali berkata lain. Sejarah membuktikan bahwa sebagian besar orang kaya di dunia memulai dari titik nol, dari kemiskinan, kesulitan, dan ketidakpastian. Yang membedakan mereka bukanlah keberuntungan, tapi pemahaman mendalam tentang uang dan cara memanfaatkannya. Uang bukan hanya soal angka, tapi tentang cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan setiap hari. Salah satu rahasia terbesar tentang uang adalah, uang tidak datang karena dikejar, tapi karena ditarik oleh nilai. Artinya, semakin banyak nilai yang kamu berikan ke orang lain, baik dalam bentuk produk, jasa, atau solusi, semakin besar uang yang akan datang padamu. Fokuslah bukan pada bagaimana cari uang, tapi bagaimana saya bisa membantu orang lain. Uang adalah hasil samping dari nilai yang kamu ciptakan. Orang yang fokus pada nilai akan membangun fondasi kekayaan yang kokoh dan tahan lama. Langkah awal membangun kekayaan dari nol adalah mengubah cara berpikir dari konsumen menjadi produsen. Orang yang terus berada dalam pola konsumtif akan selalu tergoda menghabiskan uang demi kesenangan sesaat. Tapi orang yang ingin kaya akan bertanya, bagaimana saya bisa menghasilkan sesuatu? Bukan harus langsung bisnis besar. Bisa dimulai dari keterampilan kecil, desain, menulis, menjahit, memasak, atau bahkan membuat konten. Selama kamu bisa menciptakan sesuatu, kamu sudah memegang kunci pertama kekayaan. Langkah berikutnya adalah mengatur keuangan dengan sangat disiplin, bahkan ketika uangmu belum banyak. Orang miskin berpikir, kalau uangku sudah banyak, baru saya kelola. Tapi orang yang akan kaya berpikir sebaliknya, saya harus bisa mengatur uang kecil dulu sebelum memegang uang besar. Catat pemasukan dan pengeluaran, pisahkan kebutuhan dan keinginan, dan jangan pernah menghabiskan lebih dari yang kamu hasilkan. Kekayaan bukan dimulai dari penghasilan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dikendalikan dengan sadar. Berani hidup di bawah kemampuan adalah kunci yang jarang dibicarakan. Banyak orang terlihat kaya dari luar, tapi hidupnya penuh cicilan. Mereka mengorbankan masa depan demi tampil mewah hari ini. Orang kaya sejati tidak perlu validasi dari penampilan. Mereka tahu bahwa menunda kesenangan hari ini adalah cara untuk membangun fondasi finansial yang lebih kuat. Mobil mewah dan pakaian mahal bukan ukuran kekayaan. Kontrol terhadap uang dan kebebasan mengambil keputusan jauh lebih berharga. Kamu harus belajar cara membuat uang bekerja untukmu. Artinya, uang yang kamu miliki tidak hanya disimpan, tapi ditanam di tempat yang bisa berkembang, seperti investasi. Bisa mulai dari reksadana, saham, properti kecil, atau bahkan bisnis kecil. Uang yang diam hanya akan habis pelan-pelan. Tapi uang yang diputar dengan cerdas akan tumbuh seiring waktu. Investasi bukan hanya untuk orang kaya, tapi justru jalan keluar bagi orang biasa untuk lepas dari lingkaran penghasilan terbatas. Salah satu rahasia uang adalah memahami waktu. Uang butuh waktu untuk tumbuh. Itulah kenapa orang yang sabar dan konsisten akan menang dalam jangka panjang. Menunda kesenangan, menabung rutin, dan berinvestasi sejak dini akan memberikan hasil yang sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Banyak orang kalah karena tidak sabar. Mereka ingin kaya cepat dan malah terjebak dalam skema bodong. Kekayaan sejati tumbuh perlahan, tapi pasti, asal kamu tidak berhenti menyiramnya. Skill adalah aset terbaik yang bisa kamu miliki tanpa modal besar. Jika kamu benar-benar mulai dari nol, jangan buru-buru cari uang besar. Fokus dulu membangun kemampuan yang bisa dijual, menulis, desain, coding, bicara di depan umum, membuat konten, editing video, atau bahkan keahlian praktis seperti servis AC atau menjahit. Semakin tinggi nilai skillmu, semakin besar potensi penghasilanmu. Dunia membayar mahal pada orang yang ahli. Maka jangan berhenti belajar, apalagi puas dengan yang itu-itu saja. Bangun reputasi, bukan hanya cari uang cepat. Banyak orang gagal membangun kekayaan karena terlalu fokus pada hasil instan. Padahal, uang besar sering datang setelah kepercayaan dibangun. Ketika orang percaya pada kamu, sebagai orang jujur, bisa diandalkan, dan profesional, maka peluang akan datang sendirinya.
Reputasi yang baik lebih bernilai daripada promosi besar. Karena dalam jangka panjang, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Hindari utang konsumtif sebisa mungkin. Utang untuk kebutuhan mendesak bisa dimaklumi, tapi utang untuk gaya hidup akan membunuh kebebasan finansialmu pelan-pelan. Banyak orang terlihat hidup enak, padahal tiap bulan dikejar tagihan. Kalau kamu ingin membangun kekayaan dari nol, kamu harus mencintai hidup sederhana. Fokuslah membangun aset terlebih dahulu, baru kemudian menikmati hasilnya. Hidup kecil sekarang demi hidup besar nanti jauh lebih bijak daripada sebaliknya. Mulailah usaha kecil meski dari rumah. Jangan remehkan bisnis rumahan. Jualan makanan, dropship, jasa desain, atau menjual skill lewat platform online bisa jadi batu loncatan pertamamu. Jangan tunggu punya modal besar atau tempat mewah. Mulai dari apa yang ada. Orang besar bukan yang menunggu peluang, tapi yang menciptakan peluang dari kondisi yang ada. Bahkan toko besar pun dulunya hanya ide kecil di kepala seseorang yang berani bertindak. Bersahabatlah dengan angka, belajar menghitung keuntungan, mencatat pengeluaran, membuat anggaran, dan menghitung ROI dari setiap aktivitas. Banyak orang takut dengan angka dan akhirnya buta keuangan. Padahal, uang hanya bisa dikendalikan dengan logika, bukan perasaan. Orang yang kaya tahu kemana uangnya pergi dan bagaimana mengarahkannya. Kamu tidak harus jadi ahli akuntansi, tapi harus cukup cakap untuk memahami bagaimana uang bekerja secara praktis. Temukan mentor atau panutan yang sudah terbukti berhasil. Jangan belajar dari mereka yang hanya banyak bicara tapi tidak pernah membangun apa-apa. Cari orang yang pernah melewati jalan yang kamu tempuh, lalu pelajari pola pikir dan keputusannya. Belajar dari pengalaman orang lain adalah jalan pintas terbaik untuk mempercepat proses. Kamu bisa belajar dari buku, podcast, seminar, atau bahkan dari lingkungan sekitarmu. Kuncinya adalah terus membuka diri terhadap ilmu baru. Jangan mudah tergoda dengan pameran kekayaan palsu di media sosial. Banyak orang jadi kehilangan arah karena membandingkan diri dengan gaya hidup orang lain. Padahal yang kamu lihat belum tentu kenyataan. Fokuslah pada progresmu sendiri. Jangan habiskan energi membandingkan, tapi gunakan untuk membangun. Jalan setiap orang berbeda, tapi kalau kamu konsisten membangun fondasi, waktumu akan tiba. Dan ketika tiba, kamu tidak akan sekadar, selalu evaluasi dan ukur perkembangan keuanganmu secara berkala. Setiap bulan, lihat berapa yang kamu tabung, berapa yang kamu investasikan, dan bagaimana arus kasmu berjalan. Tanpa pengukuran, kamu tidak tahu apakah kamu bergerak atau hanya diam di tempat. Kekayaan tidak datang tiba-tiba, tapi bisa dilacak langkah demi langkah. Semakin kamu sadar terhadap keuanganmu, semakin besar peluang kamu untuk mengendalikannya. Jaga kesehatan fisik dan mental. Ini terdengar sederhana, tapi sangat vital. Orang yang sering sakit akan habis uangnya di rumah sakit. Orang yang mentalnya tidak stabil akan sulit mengambil keputusan finansial yang tepat. Bangun rutinitas sehat, jaga tidur, olahraga, dan makan cukup. Uang bisa dicari, tapi kalau tubuhmu rusak, semua jadi percuma. Kamu butuh energi untuk membangun kekayaan. Dan energi itu datang dari tubuh dan pikiran yang sehat. Bangun sistem, bukan ketergantungan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Mulailah membangun sumber penghasilan tambahan yang bisa terus berjalan walau kamu tidak aktif setiap waktu. Entah itu investasi, bisnis sampingan, atau aset digital. Orang kaya tidak bekerja untuk uang selamanya, mereka membuat uang bekerja untuk mereka lewat sistem. Dan sistem itu dibangun perlahan, satu fondasi demi fondasi. Tentukan makna kekayaan versi dirimu sendiri. Kekayaan bukan selalu soal punya banyak uang, tapi soal pilihan. Bisa hidup tanpa tekanan, bisa memberi untuk keluarga, bisa bekerja tanpa terpaksa. Banyak orang punya uang tapi hidup penuh kecemasan. Maka bangun kekayaan bukan hanya dengan angka, tapi juga dengan rasa cukup, rasa syukur, dan arah hidup yang jelas. Saat kamu tahu apa yang kamu cari, kamu tidak akan tersesat di jalan orang lain. Terakhir, ingat bahwa membangun kekayaan itu bukan sprint, tapi maraton. Tidak harus cepat, tapi harus konsisten.
Banyak orang yang terburu-buru ingin cepat kaya justru terjebak penipuan, hutang, atau keputusan bodoh. Tapi mereka yang sabar, belajar, dan bertindak pelan tapi pasti akan sampai lebih jauh. Karena kaya itu bukan tentang menang cepat, tapi tentang bertahan lama. Dan kamu bisa mulai hari ini, dari nol, dari kecil, dari sederhana, tapi dengan arah yang benar.